warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, sekarang kita absen terlebih dahulu. Sekarang yang pertama, Mas Erli hadir, Mbak Susi hadir, Mas Iksan hadir semua ya. Sekarang Bapak akan bertanya, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu? Oh, ya benar. Tujuan kita pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat mengidentifikasi informasi tentang dongeng dan juga kita mengetahui bentuk pola irama sederhana. Sekarang kita masuk ke pembelajaran, yaitu tentang dongeng. Dongeng merupakan sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan juga mengandung nilai-nilai pendidikan. Dongeng biasanya sendiri dikarang atau diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang. Cerita tersebut dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Dongeng ini juga merupakan suatu warisan dari nenek moyang yang mana secara turun-temurun perlu untuk dilestarikan keberadaannya. Walaupun benar atau tidak suatu dongeng, dongeng tersebut perlu dipertanyakan kembali. Dongeng ini sendiri merupakan karya sastra yang dapat membangun sebuah karakter anak untuk belajar berimajinasi. Selain itu, dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan tentang suatu kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa di luar nalar atau khayalan atau juga fiksi. Dongeng dianggap masyarakat sebagai suatu hal yang tidak benar-benar terjadi di dunia, atau disebut khayalan. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dongeng. Yang pertama, ceritanya singkat dengan menggunakan alur yang sederhana. Kalimat pembuka pada umumnya diawali dengan kata-kata pada zaman dahulu, pada zaman silam, Alkisah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu terdapat dua tokoh yang berlawanan. Ada tokoh baik, ada juga tokoh jahat. Ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan bersifat fiktif atau khayalan. Selanjutnya, amanat atau pesannya biasa dituliskan dalam cerita. Selanjutnya, tema dari suatu dongeng akan mengandung pesan moral. Daya tarik cerita timbul melalui kebaikan dan cerita cinta, serta memiliki atau berisi mantra-mantra ajaib. Selanjutnya, tidak diketahui siapa pengarangnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari ciri-ciri dongeng. Selanjutnya, struktur dongeng. Ada yang tahu apa itu struktur dongeng? Atau macam-macam struktur dongeng? Nah, struktur dongeng terdapat pendahuluan. Bagian awal ini akan berisi pernyataan umum, yaitu kalimat pengantar untuk memulai dongeng atau sebelum kalimat pembuka paragraf pertama. Yang kedua yaitu kejadian atau peristiwa. Kejadian ceritanya disusun sesuai dengan
urutan waktu atau kronologis. Yang ketiga, penutup. Nah, dalam penutup biasanya terdapat suatu pertanyaan umum berupa pesan moral maupun komentar tentang kebaikan yang dapat mengalahkan kejahatan. Kalimat penutup yang sering ditemukan dalam dongeng, misalnya mereka hidup bahagia selamanya. Sekarang Bapak ada cerita dongeng. Siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan dongeng ini? Mas Erli? Ya, silakan Mas Erli. Baiklah Pak, saya akan menceritakan dongeng si kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya karena tangan kura-kura agak lemah. Ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Oke, bagus sekali Mas Erli bacaan dongengnya. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan dulu kepada Mas Erli. Nah, selanjutnya yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Ada yang tahu manfaatnya? Manfaat tumbuhan bagi manusia ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia. Mulai dari batang hingga buahnya bisa dikonsumsi manusia. Yang kedua yaitu sebagai penghasil oksigen. Tumbuhan bisa menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas. Lewat fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan oksigen dan gula sebagai cadangan makanan. Yang ketiga yaitu mengurangi polusi udara. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai pengurang polusi udara. Keberadaan tumbuhan dan ruang hijau di berbagai kawasan terbukti mampu mengurangi tingkat polusi udara. Yang keempat, sebagai pengendali suhu. Tumbuhan bisa mengendalikan suhu di sebuah wilayah. Yang kelima, sebagai sumber obat-obatan herbal. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah menjadi sumber obat-obatan herbal. Jika bisa mengolahnya dengan tepat, tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan herbal yang juga mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Selanjutnya yaitu keenam, mencegah polusi air. Air hujan membawa polutan berupa fosfor dan nitrogen. Jika tidak ada tumbuhan, polutan tersebut akan langsung masuk ke laut atau sumber air lainnya. Itu maka akan sangat berbahaya. Nah, sekarang apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Betul. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan. Dongeng merupakan sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng ini sendiri dikarang dan diceritakan kembali
secara berulang-ulang oleh orang. Cerita tersebut dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Nah, selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia. Ada beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia, mulai dari batang hingga buahnya. Yang kedua yaitu sebagai penghasil oksigen. Tumbuhan bisa menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia dan juga hewan untuk bernapas. Lewat fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan oksigen dan gula sebagai cadangan makanan, dan juga masih banyak lain sebagainya. Baiklah, itu tadi adalah pembelajaran kita lakukan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.